Assalamualaikum, selamat siang. Saya Aliuddin Abdurrahman dan Saya Yoel Haras. kami akan menjelaskan mengenai metode inkremental dalam pengembangan perangkat lunak. Pembahasan yang bakal kami bahas di video ini pertama tuh pengertian mengenai metode inkremental, terus tahap-tahap apa saja yang ada pada metode ini, kelebihan pada metode ini, kekurangannya, serta kesimpulan mengenai perangkat apa yang cocok dengan metode ini. Satu pengertian. Berikut pengertian dari metode instrumental. Metode instrumental model adalah model pengembangan sistem pada software development berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian, sehingga dengan menggunakan instrumental model dapat model mengembangkannya secara bertahap. Instrumental model menggambarkan suatu proses di mana mengutamakan perhatian pada sistem requirement dan pengimplementasikan dalam tim development. 2. Tahap-tahap. Berikut pula tahapan yang akan dilewati dalam metode ini. Layaknya waterfall, model ini juga memiliki tahapan-tahapan dalam perancangan perangkat lunaknya, seperti 1. Requirement, yaitu proses tahapan awal yang dilakukan pada incremental model dalam penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan. Lalu specification, yaitu proses spesifikasi di mana menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuannya. Lalu arsitektur desain, pada tahap ini perancangan software yang terbuka agar dapat diterapkan sistem pembangunan perbagian pada tahapan selanjutnya. Lalu ada code. Setelah melakukan proses desain tadi, selanjutnya akan dimulai pengkodean, lalu tes yang merupakan tahap pengujian dalam model ini. Berikut gambarannya, ada requirement, terus juga bisa dilihat ada specification, arsitektur, lalu ada analisis, desain, kode, dan tes, di mana metode ini dilakukan secara berkala. 3. Kekurangan. Berikut adalah kekurangan pada metode instrumental. Satu, kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. 2. Dapat menjadi build and fix model karena kemampuannya untuk selalu mendapat perubahan selama proses rekayasa berlangsung. 3. Harus arsitektur. 4. Mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil increment. 5. Membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menghasilkan produk yang lengkap. Selanjutnya kelebihan. Ini beberapa kelebihan dari metode incremental. 1. Merupakan model dengan manajemen yang sederhana. Lalu pengguna tidak perlu menunggu sampai keseluruhan sistem dikirim untuk mengambil keuntungan dari sistem tersebut. 3. Resiko untuk kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah walaupun masalah masih dapat ditemukan pada beberapa increment. 4. Nilai penggunaan dapat ditentukan pada setiap increment sehingga fungsionalitas sistem disediakan lebih awal. 5. Risiko lebih rendah terhadap keseluruhan kelemahan sistem. Dan 6. Prioritas tertinggi pada pelayanan sistem adalah yang paling diuji. 5. Kesimpulan. Jadi perangkat lunak seperti apa yang cocok dengan metodologi ini? Kesimpulan, dengan incremental model kita bisa mengurangi biaya sebelum mencapai level dari initial productivity. Selain itu juga bisa mengakselerasi proses dari pembuatan suatu fungsi sistem. Jadi penggunaan metode pengembangan ini sangat cocok digunakan untuk mencapai pengembangan perangkat lunak berskala kecil dengan biaya produk yang sedikit.
Oke, sekian video pembahasan mengenai metode inkremental tadi. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.